Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hadir bersama kita Ibu Yulistia Eskom MTI. Beliau merupakan Wakil Rektor 4 dari Universitas Multidata Palembang. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi nih, yang saya baca nih Bu, di webnya Universitas Data Palembang itu merupakan gabungan ya Bu dari beberapa perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan alih bentuk gitu ya Bu. Iya, betul. Mungkin masih ada nih beberapa calon mahasiswa yang belum mengetahui apa itu Universitas Multidata Palembang. Mungkin Ibu bisa menceritakan terlebih dahulu sejarah Universitas Multidata Palembang ini, Bu. Baik, terima kasih. Manggilnya Bu atau Mbak nih? Mbak aja, Bu. Mbak Erna ya. Jadi untuk Universitas Multidata Palembang sendiri adalah gabungan dari 3 perguruan tinggi. Jadi ada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang kita sebut STEMIK MDP, kemudian ada AMIK MDP, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, dan juga satu lagi adalah STIE MDP, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dan di tahun, kalau untuk berdirinya dari STEMIK MDP, AMIK MDP sendiri itu di tahun 2000 dan 2001. Sementara kalau untuk yang STIE MDP yang bisnisnya itu di tahun 2009 berdiri. Kemudian di tahun 2021, kebetulan baru 1 tahun kemarin, tepatnya di bulan April, itu kita menggabungkan 3 institusi ini menjadi satu, yaitu Universitas Multidata Palembang, dan setelah peresmian itu kita jadi memiliki 2 fakultas. Fakultas kita ada Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa dan juga Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan total kita ada 6 program studi. Jadi semenjak April 2021 kita menjadi Universitas Multidata Palembang. Itu kalau untuk background dari bergabungnya perguruan tinggi ya 3 itu tadi menjadi universitas. Baik Bu, berarti memang sebelumnya namanya memang sudah Multidata Palembang ya Bu, cuman berbeda-beda ininya saja ya, apa bentuknya gitu. Nah sekarang sudah menjadi satu dan bentuknya adalah universitas gitu. Betul. Kalau mau di flashback lebih jauh lagi, sebetulnya Multidata Palembang itu sendiri kalau di Palembang dari tahun 90-an Mbak Erna itu adalah kursus komputer. Jadi memang MDP ini bermulai dari kursus komputer dulu, dari tahun 90-an, kemudian tahun 2000 baru menjadi yang namanya sekolah tinggi. Gitu. Jadi memang kalau dibilang agak pionirnya untuk komputer itu memang sudah dari tahun 90-an. Baik Bu, nah nih lebih lanjut Bu, kita akan berbicara mengenai strategi kampus nih Bu saat ini dalam menjaring mahasiswa baru, terlebih kan baru 2021 ini menjadi universitas. Apa ada strategi khusus Bu untuk menjaring mahasiswa? Oke, jadi kita kemarin pada saat launching universitas itu sekalian juga mungkin boleh kita bilang selebrasi berdirinya universitas ya. Kita bekerja sama dengan PT Smart Meter Indonesia. Ini mohon maaf kalau suaranya terganggu ya Mbak, lagi ada pembangunan. Jadi kita kerjasama dengan PT Smart Meter Indonesia, ada program beasiswa yang kita berikan, beasiswa 1 miliar untuk kurang lebih sebanyak 17 mahasiswa baru. Jadi itu program kita yang paling awal setelah kita launching menjadi universitas. Dan juga sebetulnya kalau dibilang untuk strategi setelah menjadi universitas, tentunya kita mengabarkan baik itu melalui sosial media, melalui portal berita online dan sebagainya, bahwa kita saat ini sudah berubah bentuk menjadi satu institusi. Itu karena kita juga di Instagram lumayan aktif juga, ya kita memiliki lebih dari 10.000 follower. Ya, kemudian kita juga punya akun Facebook dan kita juga ada beriklan di Google Ads itu. Baik, berarti memang caranya yang digunakan cukup banyak gitu ya Bu ya? Ya. Nah Bu, tadi yang 17 beasiswa itu tahun ini juga ada Bu?
Karena memang itu pada saat kita peralihan, seperti yang tadi saya bilang, kita selebrasi dan juga kita ibaratnya memberikan hadiah lah kepada anak-anak yang mungkin ingin kuliah tapi tidak begitu memiliki kesempatan dari segi biaya. Jadi memang hanya pada saat itu, tapi harapan kita mungkin ke depannya nanti kita akan mencoba lagi untuk mencari kerjasama lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa MDP, tentunya kita akan mulai lagi juga. Baik Bu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan nih Bu. Kira akreditasi dari universitas saat ini apa Bu? Untuk akreditasi kita karena melanjutkan yang sebelumnya ya, dari yang 3 institusi itu kita B. Itu cukup baik berarti ya Bu ya. Iya. Mungkin itu yang menjadi salah satu catatan bagi calon mahasiswa nih, kalau bahwa mau masuk ke Universitas MDP ini sudah memiliki akreditasi B gitu ya Bu. Dan tentunya kita selalu berusaha untuk meningkatkan lagi, karena kan ketika memang ada yang lebih tinggi lagi tingkat akreditasinya, akan selalu kita upayakan untuk mengajukan gitu. Baik Bu. Nah, mungkin ada cara-cara seperti apa Bu untuk meningkatkan akreditasi itu Bu? Untuk meningkatkan akreditasi tentunya kita kembali lagi pertama runutannya ke visi misi ya Mbak ya, karena visi misi kita ingin menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global gitu kan, untuk unggul, dan nanti akan ada turunannya seperti yang kita tahu ada poin-poin yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, baik itu di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, ataupun penelitian gitu kan, dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Jadi tidak hanya dosen saja kalau saat ini, mahasiswa pun juga kita libatkan supaya bisa memenuhi semua poin-poin yang ada di akreditasi, sehingga tentunya nanti nilai-nilai yang akan kita peroleh ketika kita melakukan akreditasi itu juga akan semakin baik lagi. Jadi tentunya proses kita di internal juga kita selain akreditasi selalu ikut ke arah ada yang namanya SPMI ya, ada yang namanya standar-standar yang ada di borang akreditasi, itu kita penuhi semua secara kegiatan sehari-harinya gitu, supaya nanti pada saat kita melaporkan gitu kan untuk penilaian, nilainya juga akan sesuai dengan apa yang kita laksanakan sehari-hari. Nah, baik Bu. Bu, kembali lagi ke PMB Bu, mungkin ada kendala nggak Bu dalam penjaringan mahasiswa untuk 2 tahun terakhir ini setelah menjadi universitas Bu? Oke, untuk PMB sendiri karena memang 2 tahun terakhir itu masih terdampak dari COVID ya Mbak ya. Tentunya upayanya kita adalah salah satunya dengan pemberian beasiswa, karena memang kendalanya itu mungkin persentasenya agak cukup banyak adalah dari segi biaya. Nah, itu caranya kita memberikan kemudahan untuk calon mahasiswa kita nanti, bahwa bayaran kuliah yang biasanya kita di awal harus selesai bayaran gitu. Nah, ini tidak lagi, malah ini sudah semenjak awal COVID ya Mbak ya. Kuliah di Universitas MDP itu bisa dicicil. Jadi pembayarannya itu tidak harus langsung sekaligus, bisa nanti per berapa lama sekali nanti kita ada termnya gitu. Jadi tidak memberatkan mahasiswa, mereka tidak harus langsung dalam jumlah yang besar membayarkan, tapi bisa sedikit-sedikit, dan itu juga kan masih bisa terkejar ya kalau misalnya masih mau disimpan dulu dananya gitu untuk kedua. Jadi kita memberikan waktu yang lebih panjang untuk pembayaran biaya kuliah. Setidaknya itu bisa meringankan baik mahasiswa maupun orang tuanya juga. Kalau memikirkan yang namanya biaya kuliah itu tidak seberat itu gitu. Bahwa di MDP ya kuliah juga bisa cicil. Baik Bu. Nah, untuk target sendiri Bu, tahun ini ada berapa mahasiswa Bu ditargetkan jumlahnya? Target jumlah tahun ini tentunya kita kalau menargetkan pasti setinggi-tingginya ya Mbak ya. Kalau bisa amin gitu 1000 gitu. Cukup banyak juga ya Bu ya. Karena memang itu gabungan dari 3 perguruan tinggi itu ya. Nah, kalau tahun lalu bisa sampai segitu Bu? Kalau tahun lalu kita mungkin ini ada Bu Orisa juga dari kepala marketing kita.
Mungkin bisa dijawab berapa tahun lalu kita ya? Kurang lebih hampir nyampe 500 ya Bu ya? Ya, selamat pagi Bu Emma, selamat pagi Bu Yulis. Kalau untuk penerimaan tahun lalu, tepatnya itu kita ada 448. Ya, jadi kalau targetnya, tadi benar seperti Bu Yulistia bilang, ya kalau mau 1000, kalau bisa 1000. Tapi mudah-mudahan dengan berdiri kami jadi universitas itu sangat membantu ya Bu Emma untuk ibarat kata menjual Universitas MDP itu sendiri. Ya, karena memang gabungan dari 3 itu ya, jadi marketnya lebih banyak lagi gitu. Betul. Karena memang kemarin juga pada saat menjadi universitas kan masih di pertengahan penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi kita akan lihat untuk yang tahun ini dan mudah-mudahan yang kita targetkan tadi itu bisa tercapai. Baik Bu, nah terakhir Bu, nih harapannya seperti apa Bu untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini Bu? Harapannya tentu saja pasti meningkat ya, karena memang sebetulnya apa yang kami miliki saat ini, fakultasnya itu kan ilmu komputer dan rekayasa, juga fakultas ekonomi dan bisnis. Dan ini adalah 2 hal, jadi kalau kita bilang teknologi dan bisnis itu 2 hal yang tidak mungkin kita tidak pahami untuk saat ini. Jadi kalau di era sekarang, udah yang namanya teknologi sudah pasti tidak bisa ketinggalan, dan kalau teknologi nggak diikuti dengan yang namanya pengetahuan dan kecakapan di bidang bisnis, itu juga mungkin akan sedikit timpang. Jadi memang apa yang ada di MDP itu bagi kita bisa mendongkrak lagi ya kemampuan dari mahasiswa-mahasiswi kita yang ada, sehingga memang ya harapannya lebih banyak lagi yang bergabung ya untuk bisa sama-sama membangun kemampuan dan juga mungkin bisa berprestasi nanti ke depannya dengan Universitas MDP. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Seru banget nih pembicaraan.